Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Robinto Bento, perawat Indonesia Jerman. Dan hari ini aku mau share ke kalian tentang vaksin di Jerman. Kebetulan hari ini juga aku akan divaksin di tempat kerja, tempat aku bekerja sekarang. Dan vaksin itu dimulai di Jerman khususnya untuk pasien-pasien lansia itu dimulai sebelum Natal, sekitar tanggal 19 tanggal 20 gitu kita udah mulai pemberian dan penyuntikan vaksin kepada pasien-pasien yang diprioritaskan. Jadi di Jerman itu ada pasien atau orang-orang prioritas, terutama orang-orang lansia dan orang-orang yang bekerja di bagian-bagian kesehatan di Jerman itu menjadi salah satu prioritas utama pemberian vaksin di Jerman, termasuk saya karena saya adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien-pasien di Jerman. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu gimana hari ini proses aku mendapatkan vaksin, cerita dan pengalamanku sebagai seorang perawat melihat dan mengobservasi pasien-pasien yang sudah diberikan vaksin di Jerman. Kalau kalian penasaran, keep on watching sampai selesai video ini, oke? Sekarang di luar, saljunya tebal banget guys. Jadi kita harus, mau gak mau harus berangkat melawan badai salju. Tuh, lihat deh, tebal banget. Tapi karena hari ini aku nggak diantarin sama si Christian, aku harus jalan kaki menuju kereta. Menuju stasiun maksudnya. So teman-teman, kita udah di luar ya. Terus aku mau ngasih tahu kalian, kalau kalian divaksin di Jerman, kalian jangan lupa bawa kartu vaksin kalian, dan ini tuh harus kalian pegang seumur hidup. Karena catatan-catatan vaksin kalian di Jerman itu akan didokumentasikan di buku kuning ini. Jadi kalau kalian mau vaksin, kalian harus bawa kartu ini ke sana, ke tempat kalian vaksin. Begitu teman-teman. Dingin banget. Ya semoga aja vaksinku hari ini berjalan dengan lancar. Pagi ini saljunya benar-benar turun banyak banget, nggak berhenti-berhenti. Dan seperti yang kalian lihat, jalan-jalan udah penuh kena salju. Pohon-pohon juga udah putih. Tapi aku seneng sih, yang penting nggak terlalu dingin hari ini, meskipun saljunya tebal tapi nggak terlalu dingin lah. Dan ini adalah penampakan stasiun hari ini, penuh banget kena salju, belum dibersihin ini sama orang-orang yang bertugas untuk membersihkan salju dari stasiun ini. Tebel banget. Aku bakalan nunggu keretaku yang beberapa menit lagi pasti bakalan sampai juga. Banyak juga yang nanya kayak gini, gimana caranya kalau misalnya aku mau divaksin di Jerman? Di sini aku bercerita pengalaman aku ya. Jadi tuh kalau di tempat kerja aku yang sekarang, kami sebagai kepala ruangan atau pemimpin-pemimpin departemen keperawatan itu akan ditugaskan sama direktur keperawatan untuk menanyakan pekerja-pekerja atau mitarbeiter yang bekerja sama dengan kami di departemen tempat kami bekerja, apakah mereka bersedia divaksin atau tidak. Setelah itu kami melakukan pendataan pasien mana dan kolega mana aja yang mau divaksin gitu, termasuk pasien yang kami rawat di tempat kami bekerja. Jadi pasien mana dan teman-teman kerja mana aja yang bersedia untuk divaksin, karena sifatnya vaksin di Jerman ini tidak dipaksakan. Ini bersifat sukarelawan, siapa saja yang mau divaksin silahkan divaksin gitu. Setelah datanya terkumpul, maka kami sebagai pemimpin departemen akan mengirimkan dokumen-dokumen yang kami dapatkan ke
bagian keperawatan tempat kami bekerja. Setelah itu bagian keperawatan tempat kami bekerja akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten tempat kami bekerja sekarang. Setelah itu maka akan ditentukan jadwal penyuntikan vaksin gitu. Dan teman-teman, sekali lagi aku jelaskan ke kalian, sistem pemberian vaksin ini secara nasional standarnya sama. Ada skala prioritas. Jadi skala prioritas itu adalah pasien-pasien lansia, orang-orang tua, tenaga kesehatan, polisi dan tentara. Itu kemungkinan skala prioritas utama yang akan diberikan vaksin di ronde pertama. Terus karena Jerman itu setiap Bundesland atau provinsi itu kebijakannya berbeda, jadi itu juga sangat berpengaruh. Jangankan Bundesland atau provinsi, dari rumah sakit ke rumah sakit itu biasanya peraturannya berbeda-beda gitu. Ya, jadi begitulah. Dan khususnya di Bayern, jika kalian bukan termasuk dalam orang-orang prioritas, kalian juga bisa mendaftarkan diri kalian untuk disuntik vaksin dengan cara mendaftarkan diri secara online. Terus untuk di Bundesland lain aku nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi ya kalau kalian mau divaksin, setidaknya kalian harus mendaftarkan diri atau menginformasikan diri kalian dulu ke badan-badan terkait di Jerman, misalnya Dinas Kesehatan terdekat tempat kalian tinggal. Atau namanya ada Impfungzentrum atau apa ya bahasa Indonesianya, Impfungzentrum. Itu tempat imunisasi gitu. Kalian juga bisa mendaftarkan diri kalian ke sana. Begitulah kira-kira. Jadi setiap Bundesland provinsi itu peraturannya berbeda-beda. Terus setiap rumah sakit dan perusahaan itu juga aturan yang dianut bisa jadi berbeda-beda. Begitu. Jadi di sini saya hanya menceritakan dan sharing pengalaman saya di tempat kerja saya dan di provinsi saya tinggal. So teman-teman, sekarang kita udah di luar dan aku udah mendapatkan infung atau vaksin pertama. Tadi aku mau ceritain sedikit prosesnya. Sebelum kita masuk ke ruang vaksin, tempat kita disuntik vaksin, kita ya, kalau tempat kerja aku, kami sudah mendapatkan kayak surat edaran gitu tentang apa itu vaksinasi corona. Terus kita juga dikasih kayak kertas untuk mengevaluasi apa aja yang kita dapatkan, keluhan-keluhan yang kita dapatkan setelah diinfung dari Robert Koch Institute. Dan setelah itu, sebelum kita disuntikin, kita juga bakalan dijelasin kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah diinfung, seperti panas, demam, batuk-batuk dan lain sebagainya. Dan kita juga ditanyakan apakah kita memiliki alergi obat-obatan atau makanan. Setelah itu barulah kita disuntikin vaksinnya, teman-teman. Dan tadi itu ada beberapa tenaga kesehatan, ada 2 mahasiswa kedokteran, 1 perawat dan 1 dokter. Jadi si perawat yang bertugas untuk nyuntikin, 2 mahasiswa kedokterannya yang catat-catat dokumentasi kita seperti alamat tempat kita bekerja, habis itu alamat tempat kita tinggal, apakah kita sudah terinfeksi corona sebelumnya atau tidak, nomor telepon aktif kita itu juga harus kita sertakan, dan itu dicatat sama mahasiswa kedokteran yang ikut. Terus si dokternya bertugas ya menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah mendapatkan vaksin. Dan setelah itu disuntikin vaksin sama perawatnya. Puji Tuhan tadi si perawatnya itu nyuntikinnya bagus banget. Jadi aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Dan sekarang juga sama sekali nggak ada reaksi apapun. Nah, setelah diinfung tadi, kita diminta untuk berada di ruang observasi selama 30 menit. Jadi kita diobservasi juga sama salah satu tim dari mereka, apakah kita mengalami tanda dan gejala langsung gitu setelah infung. Tapi puji Tuhan nggak ada
sama sekali, makanya sekarang aku udah boleh keluar. Dan teman-teman, sekarang kita akan kembali ke rumah. Keretaku sudah datang di sini. So. Kita masuk ke sepi banget. Setelah mendapatkan infung pertama ini, karena kita kan dapat infungnya itu 2 kali atau dapat vaksinnya itu 2 botol. Setelah mendapatkan vaksin pertama, kita akan kembali divaksin setelah 3 minggu selanjutnya. Jadi 3 minggu setelah vaksin pertama, maka kita akan kembali mendapatkan vaksin botol kedua. Dan di masa yang 3 minggu ini kita juga harus mengisi segala kertas keterangan yang udah dikasihkan ke kita, misalnya apa efek samping yang udah kita dapatin. Kalau nggak ada efek samping ya kita bilang enggak, kalau ada efek samping ya kita tuliskan di sana, karena memang infung ini akan diteliti lebih lanjut, terutama tentang efek samping yang didapatkan orang-orang setelah mendapatkan vaksin corona ini gitu. Banyak juga teman-teman di Indonesia yang bertanya gimana tentang proses infung di Jerman, apakah kita diwajibkan untuk membayar. Setahu aku kita tidak diwajibkan untuk membayar, tapi aku belum yakin apakah itu akan dipotong sama asuransi atau di cover sama asuransi kesehatan yang udah kita bayar setiap bulannya atau tidak. Tapi tadi dalam proses infung dan sebelum-sebelumnya juga tidak ada pembahasan apakah kita harus membayar atau tidak. Begitu teman-teman. Ya, sampai sekarang setelah sekitar kurang lebih setengah jam di infung, nggak ada reaksi apa-apa. Tanganku juga nggak ada kayak sakit atau perih atau smersen gitu. Mungkin beberapa waktu lagi bisa kita lihat. Dan yang perlu kita ketahui teman-teman, hasil dari infung ini dinyatakan bekerja atau tidak bisa terlihat itu setelah 2 minggu kita disuntik vaksin ini teman-teman. Jadi nggak bisa kita lihat apakah kita sudah punya antikorper corona atau belum setelah kita langsung disuntik infung ini hari itu juga. Jadi nggak kayak gitu. Jadi masa kerjanya itu sampai 2 minggu. Kalau misalnya kalian mau mengetahui apakah kalian sudah punya antikorper corona atau antibodi corona atau tidak, kalian bisa melakukan pengecekan laboratorium di rumah sakit. Terus untuk teman-teman yang sudah terinfeksi corona lalu mendapatkan infung ini, ya kemungkinan besar kalian sudah memiliki antibodi dari si virus corona ini gitu. Tapi kalian diinfung atau enggak ya itu terserah kalian, keputusannya ada pada pribadi masing-masing gitu. Teman-teman, di tempat aku bekerja sekarang, kami bekerja sama dengan tim research salah satu universitas di Jerman, yaitu Ludwig Maximilian Universität atau Munich Universität. Dan kami juga bekerja sama dengan salah satu tim research keperawatan dari salah satu rumah sakit di Jerman. Jadi sebagai perawat kami juga berperan serta untuk mendukung proses penelitian dari vaksin corona tersebut. Gimana caranya? Yaitu dengan memberikan dokumentasi, pemantauan dan observasi. Kita mendapatkan kertas dokumentasi khusus sebagai seorang perawat. Jadi kita memang selama 2 minggu sampai 3 minggu itu selain membuat dokumentasi keperawatan, kita juga membuat dokumentasi dan observasi kita sebagai seorang perawat kepada pasien yang sudah mendapatkan vaksin ini. Apa aja keluhan-keluhan yang mereka dapatkan setelah divaksin, habis itu bagaimana situasi kesehatan mereka setelah divaksin, reaksi-reaksi umum lainnya ketika mereka sudah divaksin selama 2-3 minggu. Dan hasilnya itu akan kita kirim ke badan research yang dipimpin oleh Universitas München dan badan riset keperawatan yang dipimpin oleh salah satu rumah sakit di Jerman. Dan selain kita kirimkan kedua badan riset tersebut, kita juga diwajibkan untuk mengirimkan hasil observasi kita ke badan yang secara nasional menaungi penanganan
COVID-19 ini di Jerman, yaitu Robert Koch Institute. Jadi kita juga diwajibkan mengirimkan hasil observasi kita sebagai rumah sakit, sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat ke Robert Koch Institute. Itulah peran dan fungsi kita sebagai tenaga kesehatan, terutama perawat di Jerman, untuk membantu proses penelitian lebih lanjut dari vaksin corona ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke hasil observasiku sebagai tenaga kesehatan. Sekarang aku bekerja dan memimpin salah satu departemen kesehatan yang bergerak di bidang intensif geriatri, di mana pasien-pasienku di sana ini termasuk dalam long term care atau Langzeitpflege, di mana pasien-pasien di sana akan dirawat lebih dari 6 bulan gitu. Dan mereka kebanyakan itu mendapatkan perawatan intensif seperti pasien-pasien yang membutuhkan bantuan sistem pernafasan dan lain sebagainya. Saya memiliki 45 pasien dalam satu departemen dan sekitar 28 pekerja yang saya pimpin dalam departemen tempat saya bekerja. Semuanya itu diinfung, pasien-pasien saya yang 45 orang ini semuanya mendapatkan vaksin. Dan dari hasil pemantauan kami di departemen tempat kami bekerja, rata-rata setelah diinfung atau divaksin, pasien-pasien akan mendapatkan Nebenwirkungen atau efek dari infung ini. Biasanya mereka akan mendapatkan rasa nyeri dari ringan sampai sedang. Selain itu ada juga pasien-pasien yang panas setelah diinfung, habis itu lemas dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan tanda dan gejalanya itu biasanya bertahan dari 1 sampai 3 hari. Baik itu panas, sakit pada tempat yang diinfung, dan batuk-batuk. Setelah itu biasanya pasien-pasien ini akan kembali pada situasi yang normal. Puji Tuhan sampai hari ini kami tidak mendapatkan efek yang berlebihan dari pemberian infung atau vaksin corona ini. Begitu juga dengan para pekerja yang saya pimpin atau Mitarbeiter yang saya pimpin. 27 dari kolega atau teman-teman kerja yang saya pimpin mendapatkan vaksin, dan puji Tuhan tidak ada mendapatkan efek dan reaksi vaksin yang berlebihan. Cuma satu Mitarbeiter atau kolega yang mendapatkan reaksi cukup mengkhawatirkan. Setelah 3 hari mendapatkan vaksin, dia mengalami panas dan batuk-batuk. Akhirnya saya merekomendasikan dia untuk dirawat dan diobservasi di rumah sakit terdekat tempat saya bekerja. Tapi puji Tuhannya lagi, setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, dia bisa diperbolehkan untuk kembali pulang. Dan sampai hari ini pasien-pasien 45 pasien yang saya tangani, terus 27 kolega atau Mitarbeiter yang saya pimpin dalam keadaan sehat walafiat dan tidak mendapatkan reaksi yang berlebihan dari pemberian si vaksin corona ini, teman-teman. Selain itu, teman-teman, jenis kelamin dan usia juga menentukan efek dari suntikan vaksin virus corona ini. Dari pemantauan dan hasil observasi kami, pasien-pasien yang di bawah 80 tahun dari usia 65 sampai 75 tahun itu biasanya mereka akan mendapatkan efek samping yang cukup ringan. Misalnya cuma merasakan pegal-pegal dan perih pada tempat penyuntikan vaksin. Dan pasien-pasien yang di atas 80 tahun sampai 90 tahun itu biasanya mereka akan mendapatkan efek samping yang cukup berbeda. Selain merasa nyeri di tempat penyuntikan vaksin, mereka juga ada beberapa yang mendapatkan panas dan batuk-batuk. Begitu, teman-teman. Selain itu, jenis kelamin juga menjadi salah satu faktor penentu dari efek penyuntikan vaksin virus corona ini. Menurut hasil pemantauan dan observasi kami dengan tim di tempat kami bekerja, di mana banyak pasien-pasien perempuan yang mendapatkan reaksi lebih berat daripada pasien-pasien laki-laki gitu teman-teman. Misalnya ketika pasien laki-laki
cuma mengalami nyeri doang, habis itu mungkin sedikit lemas. Tapi pasien perempuan biasanya mendapatkan ebenwirkungan atau efek lebih banyak. Mereka bahkan ada yang komplit dari perih, pegal, habis itu mereka dapat batuk-batuk, dapat panas tinggi, dapat itu juga lemes juga gitu. Itulah yang menjadi salah satu faktor. Dan teman-teman, pengalaman dan hasil observasi yang aku bagikan ke kalian hari ini tentu saja perlu diingat tidak bisa dijadikan tolak ukur dan tidak bisa dikatakan sebuah penelitian dan hasil observasi yang valid secara profesional, karena ini cuma hasil observasi kami sebagai tim kesehatan di mana di tempat kami bekerja sekarang di Jerman gitu. Kalian mau divaksin atau tidak itu adalah keputusan kalian. Kalau di Jerman vaksin itu tidak diwajibkan, tapi kalau kalian mau divaksin itu keputusan kalian. Pemerintah tidak memaksa. Meskipun ada sekarang kebijakan yang masih direncanakan bahwa setiap tenaga kesehatan itu diharuskan untuk divaksin, tetapi semua kebijakan tersebut masih belum deal. Gitu teman-teman. Ya, yang perlu saya bagikan adalah bahwa vaksin corona ini adalah salah satu cara kita untuk bangkit dari keterpurukan, dan untuk bangkit dari krisis yang kita alami sekarang. Jadi dengan kita divaksin, kita membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut, teman-teman. Bukan saja membantu untuk memutuskan mata rantai, tetapi kita juga membantu pemerintah untuk bangkit secara ekonomi dari krisis dan dari semua masalah yang kita hadapi dari tahun 2020 sampai sekarang mengenai corona ini, teman-teman. Jadi saya sangat menyarankan sekali untuk orang muda di luar sana untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah, yaitu vaksin corona gitu. Karena dengan ini kita menunjukkan bagian kita untuk membantu pemerintah sama-sama bekerja untuk memutus mata rantai dari virus corona ini. Sekali lagi, saya tidak memaksakan semua pihak untuk divaksin, tapi alangkah lebih baik ketika kalian bekerja sama dan ikut berpartisipasi dalam pencegahan virus ini. Karena ini bukan masalah kita semata sebagai tenaga kesehatan, tapi ini masalah kita semua. Ini masalah kita bersama gitu. Bukan cuma masalah pemerintah saja, tapi masalah kita bersama-sama. Jadi yang berperan penting untuk menyelesaikan virus ini adalah kita semua, teman-teman. Tujuan saya membagikan informasi ini semoga aja dapat membantu teman-teman di Indonesia, memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman di Indonesia mengenai vaksin di Jerman. Baik efek samping, cara kita divaksin, apakah kita harus bayar atau tidak. Semuanya tadi sudah saya jelaskan. Semoga aja informasi yang saya bagikan kali ini dapat sedikit memberi pencerahan kepada teman-teman di Indonesia mengenai vaksin. Tentu saja perusahaan yang Jerman pakai dengan perusahaan yang Indonesia pakai itu berbeda. Tetapi saya percaya sekali setiap negara, setiap pemerintahan pasti ingin memberikan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk negaranya. Saya yakin dari dalam hati saya yang paling dalam, tidak ada satupun negara atau sistem pemerintahan di dunia ini yang mau menghancurkan negaranya sendiri dengan vaksin ini. Oleh sebab itu, saya yakin apapun vaksin yang dipakai, dari manapun vaksinnya berasal, pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang untuk mengambil keputusan yang besar ini. Dan saya percaya kepada para ahli dan kepada para peneliti yang sudah berusaha keras untuk menemukan vaksin corona ini. Saya yakin dan percaya bahwa ini adalah solusi yang baik untuk kita semua. Jadi sebelum saya menutup video saya kali ini, pesan saya, ayo kita dukung program pemerintah untuk memulihkan negara kita dari krisis. Ayo kita bersama-sama memutus mata rantai virus corona ini dengan mengambil bagian kita masing-masing. Sebagai orang muda, ya kita tunjukkan kewajiban kita
kepada negara kita masing-masing dengan cara mengikuti program vaksin nasional. Kapan lagi kita menunjukkan dukungan kita kepada pemerintah? Ini saatnya kita bergandeng tangan, kita bekerja sama untuk memutus mata rantai virus corona, untuk keluar dari krisis yang udah kita hadapi sekarang, untuk negara kita, untuk bangsa kita tentunya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam cinta dari Jerman. Ciao.